Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gagal menyalip kendaraan di depannya. Seorang pengendara motor kritis akibat menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Belasan desa di Kabupaten Pemalang terdampak banjirop dan abrasi pantai sehingga warga kesulitan mencari nafkah. Warga menjajal stairlift, fasilitas baru Candi Borobudur untuk mencapai puncak candi. Belasan desa di Kecamatan Ulu Jami, Pemalang terdampak banjirop dan abrasi. Warga tak bisa berbuat banyak. Hidup mereka kini kesulitan karena tambak, lahan pertanian, dan jalan infrastruktur tenggelam. Warga pesisir pantai utara kini sedang bingung. Tempat mereka mencari nafkah tergerus oleh banjirop dan abrasi. Sejak tahun 2018, Desa Belendung, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang terdampak fenomena alam itu. Kondisi desa kini kian parah. Jalan di bibir pantai yang merupakan jalan penghubung antar desa sepanjang 5 km lenyap. Ribuan hektar tambak dan lahan pertanian warga juga tenggelam akibat abrasi. Warga sebenarnya sudah membangun tanggul menggunakan bambu dan karung sepanjang 1 km. Namun pembangunan yang dikerjakan secara swadaya itu tidak mampu menahan gelombang air laut. Masyarakat pesisir tak tahu mesti berbuat apa. Mereka hanya berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk mengatasi masalah banjirop dan abrasi. Bibir pantainya dulunya jalan tembus Pak, dari Tasikrejo hingga sampai ke Tapang Pak, di bibir pantai. Sehingga sekarang karena abrasi sejak tahun 2018 sehingga sampai sekarang itu sudah jebol Pak. Karena langsung sudah pemukiman desa Pak, tidak bisa usaha apa-apa. Jadi dampak Melati dari sudah tenggelam, kemudian budidaya sudah dibudidayakan, kemudian pertanian sawah sudah hangus, pemukiman juga tenggelam Pak, termasuk rumah-rumah sudah tenggelam siang dan malam. Nah, kita yang minta mohon dengan hormat kepada pemerintah supaya direspon di bibir pantai, supaya dibronjong, ditanggul. Desa Belendung merupakan satu dari 11 desa di Kecamatan Ulu Jami yang terdampak banjirop dan abrasi. Sepanjang tahun, kecamatan ini dibayang-bayangi masalah banjirop yang tak kunjung ada solusinya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Warga dan umat Buddha ikut mencoba stairlift menaiki puncak Borobudur. Lift ini dipasang terutama untuk membantu para lansia dan difabel yang kesulitan menaiki anak tangga. Stairlift ini merupakan fasilitas baru di Candi Borobudur. Fasilitas dipasang untuk membantu warga menuju puncak candi. Warga dan para Bante Buddha pun ikut menjajali fasilitas ini. Berbeda dari lift, besi pijakan tidak dibor pada paku. Besi landaran diletakkan pada batu candi dan dilapisi karet sehingga tidak merusak batu candi. Fasilitas ini tentu saja bukan untuk semua pengunjung, melainkan hanya untuk mereka yang difabel dan para lansia agar mencapai puncak candi. Bagus, mengutamakan ya mungkin untuk fasilitas khusus yang lansia ya, yang berusia banyak itu dan agak atau orang-orang yang punya penyakit susah naik, gampang capek, itu cocok sekali. Kalau memang tumpuannya hanya di plat besi di bawah ya, jadi tidak ada pengukuran ke lantai. Sekarang mungkin perhitungan bebannya kalau memang udah oke sih, mesti bagus sekali. Dengan adanya stairlift ini, kita duduk manis, hanya berpindah kursi, udah sampai di atas, sangat terbantu. Fasilitas ini dipasang pada kunjungan Presiden Prancis yang didampingi Presiden Prabowo pekan lalu. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Pencuri hewan kurban sedang marak terjadi di Banyumas. Dalam waktu sepekan sebanyak 7 ekor kambing milik warga dicuri. Celakanya, sebagian kambing yang dicuri sudah terjual untuk kurban.
Nasib sial menimpa peternak kambing di desa Kemutu Kidul, Baturaden, Banyumas. Menjelang Idul Adha, mereka justru kehilangan kambing. Salah satunya adalah Sumakiwan. Ia tak menyangka 3 ekor kambing yang dipiara di dalam kandang hilang. Padahal 2 dari 3 ekor kambing yang hilang sudah laku terjual untuk hewan kurban. Pembeli sengaja menitipkan kambing ke penjual dan baru diambil saat hari raya kurban nanti. Tidak hanya Sumakiwan, 4 peternak di desa Kemutu Kidul juga kehilangan kambing. Dalam sepekan, 7 ekor kambing hilang dicuri. Berarti yang sudah total hilang itu berarti 7 ekor. 7 ekor. Tapi semuanya milik warga Kemutu Kidul. Kemudian kemarin malam Sabtu juga sudah ada pencuri membuka pintu kandang kambing. Cuma akses keluarnya itu yang susah sehingga tidak terjadi pencurian. Maraknya pencurian kambing telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Warga, terutama peternak, berharap polisi dengan cepat menangkap pelakunya yang menyebabkan peternak merugi jutaan rupiah. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Warga Kudus berburu kerbau untuk disembelih sebagai hewan kurban. Kerbau dipilih mengikuti tradisi Sunan Kudus yang melarang penyembelihan sapi. Jelang Idul Adha, pasar hewan Kliwon di Kabupaten Kudus mulai didatangi pembeli. Mereka berburu kerbau untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan kurban menjadi pilihan warga Kudus, sudah menjadi tradisi untuk mengikuti ajaran Sunan Kudus, salah satu wali songo penyebab agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi sebagai hewan kurban sebagai bentuk toleransi terhadap umat agama Hindu pada waktu itu. Ajaran ini kemudian mentradisi sehingga warga tidak menyembelih sapi sebagai hewan kurban. Sapi. Kebanyakan masyarakat Kudus Demak itu kan sebagian besar kan kesukaan kebu. Senangnya kebu. Karena ada ini juga ya ada istiadat dari Sunan Kudus juga ini. Iya. Ada istiadat Sunan Kudus kan tidak boleh menyembelih sapi di wilayah Kudus. Tingginya permintaan membuat harga kerbau naik. Pedagang menaikkan harga antara 2 sampai 2,5 juta rupiah per ekor kerbau, tergantung besarnya ukuran kerbau. Meski permintaan tinggi, pedagang mengaku penjualan kerbau tahun ini menurun. Selain kerbau, warga Kudus juga mengorbankan kambing sebagai hewan kurban sehingga harga kambing ikut naik karena permintaan tinggi. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Ada saja trik marketing para penjual hewan kurban. Kalau kemarin ada yang pakai strategi live di medsos sampai bonus emas. Nah, yang ini penjual dombanya pakai kostum Ultraman demi memikat calon pembeli. Loh, ngapain tuh ada Ultraman di kandang domba? Oh, ternyata ini adalah trik marketing alias siasat pemilik ternak untuk memasarkan hewan kurbannya. Jadi, si superhero pembasmi monster alias Ultraman itu sebenarnya adalah tukang cukur di salon domba miliknya. Cara ini dilakukan untuk menarik perhatian sekaligus menghibur pembeli di peternakan Desa Plesan, Kabupaten Sukoharjo. Nah, menariknya peternakan itu juga jadi tempat edukasi gratis bagi anak-anak. Jadi anak-anak dari para pembeli juga bisa loh bermain dan juga memandikan domba bareng Ultraman. Meski sejumlah strategi sudah dilakukan, sayangnya belum mendongkrak penjualan hewan kurban. Di sini mulai dicukur, bagi yang menginginkan untuk bulunya dicukur, terus potong kuku, terus dimandikan, nanti digering. Saat ini alhamdulillah sudah separuh lah, walaupun ada penurunan ya. Mencukur hingga memandikan hewan kurban ini jadi pelayanan gratis bagi pembeli. Gimana? Tertarik beli hewan kurban di sini? Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Menjelang perayaan Hari Raya Kurban, permintaan golok untuk menyembelih hewan kurban meningkat tajam.
Berdasarkan pantauan di tempat pembuatan golok di Kelurahan Jempon, Kabupaten Blora, para perajin terlihat sibuk membuat golok yang dipesan. Para perajin mendapat berkah Idul Adha karena banyaknya permintaan golok yang akan digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Dalam sehari, pesanan bisa mencapai 30 bilah golok. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan hari-hari biasa. Harga golok bervariasi. Untuk satuan mencapai Rp60.000 per golok. Bulan pesanan meningkat. Berapa Pak pesanannya per hari? Per hari 30 biji. Sebelumnya kalau tidak menjelang Idul Adha? Jarang membuat golok itu sih. Dan membuatnya arit, bendung, barang. 30 biji itu diselesaikan dalam sehari dengan berapa karyawan ini Pak? 4 ya. Ada kendala nggak Pak pembuatannya? Jarang ada kendala.